Pandemi bukanlah penghalang pelayanan, karena Kristus telah memberikan teladan. Ia datang ke dunia kita dengan penuh kesederhanaan. Caci maki, pencobaan, bahkan penolakan tak membuat semangatnya lekang untuk mencari domba yang tak hilang. Maka dari itu, mari meneladani juru selamat kita dengan tetap beribadah secara sukacita di masa pandemi. Dan soraklah Rajamu lahirlah, beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah. Dunia dan nyanyilah, Tuhanmu berkata, bumi laut, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Yesus memberitakan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajar kasih-Nya, ajaib dan ajar kasih-Nya. Joyful, joyful, Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Heaven fall like flowers before Thee, holy is the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of dark away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of death away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, dan bersoraklah serta meneguhkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Inilah surga bergema, lahir Raja mulia, berjaga yang besar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, akan bakti terimanya, lahir untuk melayani, hidup abadi. Kita soraklah, lahir Raja mulia.
Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah namamu. Firman abadi yang menjadi daging, Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. When shepherds gather watching over silent folks by night, behold from the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang indah dan rendah, sembari menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Selamat pagi, Natal sudah semakin dekat dan Natal selalu memberikan makna dan arti tersendiri bagi kita. Natal mengingatkan kita bahwa Seorang anak telah lahir untuk kita. seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Mari kita mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan. Biarlah Kristus yang hadir di dunia ini juga hadir di dalam kehidupan kita. Kiranya kasih dan sukacita dan damai sejahtera dari Kristus memenuhi hati dan pikiran kita semua. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.
Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Berkenan padamu, sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti alungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu, Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu.
bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia, dan Dia di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tanpa deklarasi yang dia, tanpa drama secara langsung di gereja. Halo, apakah ini benar perayaan Natal di GKI yang baru? Ya, benar. Memang banyak hal yang telah berubah. Akan tetapi ada satu hal yang tetap pasti. Apakah gerangan itu? Yaitu kasihnya pada aku dan kamu menetap daripada mulanya sampai selama-lamanya.
Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Mari semua ciptaannya, kita puji Allah kita. Semua ciptanya bernyanyi dan memujilah. Haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar, terang lembut bulan di langit. Haleluya, 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 haleluya. Hai semua ciptanya, dan menyembahlah. Haleluya, haleluya. Puji Bapa, Putra dan Roh, puji Dia Allah yang Esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta
Segala kemuliaan untuk Engkau ya Tuhan, karena Engkau-lah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih untuk berkat anugerah-Mu yang Kau curahkan sepanjang tahun ini. Banyak hal yang kami alami, tapi kami tahu bahwa Engkau tetap hadir. Dan Engkau tetap topang kami ya Bapa. Kami percayakan hidup kami ke dalam campur tangan-Mu, kiranya kasih karunia Kristus yang selalu melingkupi kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai kapan situasi akan seperti ini? Bangsa kita dalam masa penjajahan oleh bangsa Romawi. Penderitaan tidak ada habis-habisnya. Rasanya mau menyerah saja. Hei, menyerah? Menyerah apa? Iya Bu, saya melihat situasi di sekitar kita. Kondisi kita sampai hari ini nggak ada harapan. Katanya akan ada Mesias yang datang untuk menyelamatkan kita. Tapi mana Bu, mana? Apa mungkin Tuhan sudah lupa sama kita? Mungkin Tuhan sudah menyerah sama kita? Bahkan mungkin Dia sudah angkat tangan atas kita. Atau bahkan Dia mungkin sudah angkat kaki dari kita. Apa yang kau pikir itu tidak benar? Allah selalu bersama dengan kita. Ia tidak pernah menyerah untuk menyelamatkan kita. Aku ingat Nabi Yesaya pernah menubuatkan Sang Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan kita. Namanya indah sekali. Oh ya, aku ingat. Namanya Immanuel. Artinya Allah beserta dengan kita. Namanya begitu indah. Jauh lebih indah daripada malaikat-malaikat. Siapa Bu? Siapa Bu namanya? Saya mau tahu. Aku mau tahu Bu. Yesus yang maha mulia, nama yang indah, maha mulia, Immanuel, ya besertaku, ya menebusku dalam hidup. Ya Allah, Tuhan kami, tolong kami umat-Mu yang hampir menyerah, yang tidak kuat untuk melangkah. Immanuel, datanglah segera. Yesus yang maha mulia, nama yang indah, maha mulia, Immanuel, ya besertaku, ya menebusku dalam hidup. Yesuslah penebus kita, Sang Immanuel. Mari saudara kita menyanyikan lagu ini bersama, menyerukan nama Yesus yang termulia. Yesus yang maha mulia, nama yang indah, maha mulia, Immanuel, ya besertaku, ya menebusku
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini kita bersyukur bahwa janji Allah telah digenapi. Sang Immanuel telah datang. Kristus telah datang karena kasih-Nya kepada kita. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menelan. Namun tak menyadari seorang Maitra lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Berlalu dan kita pun tahu anugerah yang ajaib dari Bapa. Merelakan anak disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Berlalu dan kita punya anugerah yang ajaib dari Bapa. Merelakan anak disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun Anda berada, selamat Hari Natal di tahun 2020. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita tahu di sepanjang tahun 2020 begitu banyak masalah. Semua orang dari beragam kalangan di seluruh dunia mengalami krisis yang sama, krisis karena COVID-19. COVID-19 menimbulkan ancaman sakit, kematian, krisis ekonomi, bahkan mengganggu seluruh aspek kehidupan kita, bahkan aspek kehidupan bergereja juga terganggu, pelayanan kita terganggu, keluarga kita juga terganggu.
Saudara, pertanyaannya apakah kita akan menyerah terhadap krisis ini? Tema kita hari ini adalah jangan menyerah. Dan saya percaya Tuhan ingin berbicara bagi kita pada malam hari ini. Saudara, bukan suatu kebetulan bila pada tahun ini kalau saudara mengamati, ada satu tema yang dikhotbahkan sampai 2 kali, yaitu temanya jangan takut. Tanggal 5 Januari ketika kita mengawali tahun 2020, di dalam kebaktian umum temanya adalah jangan takut. Lalu kemudian pada saat Paskah tanggal 12 April temanya jangan takut. Tentu saja diambil dari ayat yang berbeda tapi temanya satu, jangan takut. Tema ini tidak dibuat dalam keadaan ketika kita sedang ada dalam pandemi, saudara. Tema ini adalah dibuat 1,5 tahun yang lalu. Bahkan sebelum ada pandemi, sebelum kita tahu bahwa ada masalah di tahun 2020. Dan pada waktu itu ketika ada satu tema yang dikhotbahkan 2 kali, kita sadar. Namun kami pada waktu itu mengatakan, biar saja, mungkin Tuhan ingin berbicara sesuatu. Dan rupanya benar, Tuhan ingin menyiapkan saudara dan saya menjadi orang Kristen yang tidak takut menghadapi masalah. Dan hari ini juga sama, saudara. Tema jangan menyerah bukan dibuat saat pandemi. 1,5 tahun yang lalu, Tuhan telah menitipkan tema, bahkan ayat yang akan kita renungkan pada hari ini. Jangan menyerah. Saya percaya malam hari ini, Tuhan ingin berbicara kepada kita, supaya kita dapat menjadi orang Kristen yang tidak menyerah di tengah krisis yang kita hadapi sekalipun berat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mohonkan berkat Tuhan. Kami bersyukur sepanjang tahun ini, sekalipun ada di tengah situasi krisis yang berat, Engkau mendampingi kami, Engkau membekali kami, Engkau mengingatkan kami untuk jangan takut. Dan malam hari ini Tuhan, Engkau telah juga menitipkan tema ini sejak 1,5 tahun yang lalu. Jangan menyerah. Oleh sebab itu Tuhan berbicaralah apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, supaya kami menjadi orang Kristen yang tidak menyerah di tengah krisis ini. Bagaimana caranya ya Tuhan? Tolong Tuhan berfirmanlah. Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika berbicara tentang jangan menyerah, maka ingatan saya sampai kepada seorang yang bernama Teoro Nakamura. Saudara, pada tanggal 18 Desember 1974, pemerintah mengevakuasi seorang pria dari pedalaman hutan di Pulau Morotai. Pria itu bernama Teoro Nakamura. Saudara, kalau lihat namanya, mendengar namanya, Nakamura, pasti orang Jepang. Benar, saudara. Dia adalah serdadu Jepang. Lebih tepatnya dia adalah anggota Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang ditempatkan oleh pemerintah Jepang pada bulan Mei 1944 di Pulau Morotai. Tapi baru ditempatkan bulan Mei, bulan September, saudara sekalian, tentara sekutu yang dipimpin oleh Jenderal MacArthur datang menguasai Pulau Morotai. Dan jumlahnya adalah 61.000 orang. Padahal tentara Jepang jumlahnya sekitar 1.500 orang. Sehingga jelas sekali pasukan Jepang kalah, saudara. Banyak yang meninggal, tapi banyak juga yang tidak mau menyerah dan melarikan diri masuk ke dalam hutan. Teoro Nakamura adalah salah satunya. Waktu mereka bersembunyi, ada yang meninggal dan sebagainya. Tapi hebatnya, saudara, dari tahun 1944 itu,
Teoro Nakamura tetap bertahan sampai tahun 1974. Dia tidak mau menyerah kepada pemerintah sekutu dan lebih memilih bertahan di hutan. Luar biasa bukan? 30 tahun sudah berlindung di hutan pedalaman Pulau Morotai. Itu sebabnya saudara sekalian, kalau saudara ke Pulau Morotai akan ada patung yang dipasang di sana. Patung besar itu adalah patung dari Teruo Nakamura. Di dalam sejarah, Teruo Nakamura juga disebut sebagai prajurit terakhir dari Perang Dunia Kedua yang tidak menyerah dan ditemukan hidup-hidup. Wah, luar biasa saudara, prajurit yang terakhir, berarti tidak ada lagi lainnya. Saudara, pertanyaannya adalah mengapa Teruo Nakamura bisa bertahan tidak menyerah sampai puluhan tahun? Saudara, sebagai anggota Angkatan Darat Kekaisaran Jepang, Teruo Nakamura memiliki satu prinsip bahwa panglima tertinggi adalah kaisar. Waktu itu kaisarnya adalah Hirohito. Kaisar Hirohito memerintahkan untuk perang, maka dia pergi dengan setia dan tidak mau menyerah. Tapi ironinya, saudara sekalian, kalau kita tahu dalam sejarah, justru Kaisar Hirohito pada tahun 45, tepatnya 15 Agustus 1945, menyerahkan diri. Lebih tepatnya membawa Jepang menyerah kepada sekutu. Kaisar yang mengutus sudah menyerah, prajuritnya masih bertahan sampai 1974. Jadi 29 tahun sejak kaisarnya menyerah, prajuritnya tetap bertahan tidak menyerah. Saudara, ini adalah ironi. Untuk apa bertahan tidak menyerah selama 29 tahun bila justru kaisar yang mengutusnya telah menyerah? Saudara, bukankah ini adalah kesetiaan yang sia-sia? Saudara, bagaimana dengan kita? Hari ini temanya adalah jangan menyerah. Apakah kesetiaan kita untuk tidak menyerah ini akan sia-sia? Kita seperti tinggal di pedalaman hutan yang liar, saudara. Hidup di dunia ini berat, sulit. Apalagi kondisi hari ini di tengah pandemi, krisis itu seperti mengancam kita tiap hari, tiap waktu di beragam sudut hidup kita. Kita seperti ada di hutan yang begitu ganas dan menakutkan. Bagaimana bisa bertahan untuk tidak menyerah? Saudara, di dalam Ibrani 1 ayat yang pertama yang tadi kita baca dikatakan bahwa sejak dahulu kala Allah itu berulang kali dan dalam berbagai cara berusaha untuk berbicara kepada manusia, berusaha untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Allah mengutus para nabinya untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Saudara, saya suka dengan kata berulang kali ini. Di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata polumeros. Kata polumeros itu adalah bukan hanya berulang kali, tetapi artinya adalah beragam dan banyak bagian-bagian disampaikan. Lalu juga bicara tentang beragam cara. Dan itu yang Tuhan lakukan ketika Tuhan mengutus para nabinya. Bahkan Matthew Henry di dalam komentarnya mengatakan, ini juga berarti dari generasi ke generasi, dengan nabi-nabi yang berbeda, di dalam kisah-kisah yang berbeda, dengan peristiwa yang berbeda, Allah tidak jemu-jemu menyatakan dirinya, menyatakan kasih-Nya, berbicara kepada umat manusia. Tapi saudara, sayangnya kalau kita tak pelajari dari perjanjian lama, di sepanjang sejarah ketika Allah menyatakan diri dan kasih-Nya, tidak semua manusia menerima kasih dan pernyataan Allah. Bahkan ada yang menolak. Pada waktu Tuhan mengutus Nabi Musa, membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah keluar dari tanah Mesir, Musa sempat memisahkan diri untuk naik sebentar ke Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan. Tapi saudara, apa yang terjadi? Baru ditinggal sebentar ke puncak Gunung Sinai. Maka orang Israel yang baru dibebaskan dari perbudakan di Mesir itu meminta kepada Harun dan Miriam, tolong buatkan anak lembu emas, patung untuk kami sembah. Mereka lebih mau memilih untuk menyembah patung daripada menyembah Allah. Mereka yang sudah dikasih Tuhan tidak mau menghargai kasih Tuhan, malah menolak Tuhan, menyembah dewa. Dan di sepanjang sejarah manusia sering menolak Allah, menyia-nyiakan suara Allah, menyia-nyiakan kasih Allah. Tapi sekalian yang menarik adalah di dalam hal itu Allah tidak pernah jemu untuk terus berbicara, mengutus nabinya. Saudara,
Kalau kita jadi orang tua, berbicara kepada anak kita 1 kali nggak didengar, mungkin kita ngomong lagi. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Saya nggak tahu seberapa besar kesabaran saudara. Ada orang tua yang begitu sabar, mengingatkan terus, sampai puluhan kali, sampai akhirnya tetap pada puncaknya nggak sabar lagi. Sudah dah, papa kapok, nggak mau ngomong lagi sama kamu. Mama kapok, nggak mau ngingetin kamu. Udah urus dirimu sendiri, betul nggak? Apalagi kalau anaknya kurang ajar, apalagi kalau anaknya melawan orang tua. Kita akan mengatakan, sudah stop, papa, mama nggak mau ngurusin kamu lagi, nggak mau ngomong sama kamu lagi. Terserah kamu. Sudah, tidak sedikit orang tua yang menyatakan kasihnya, mendampingi anaknya tapi ditolak, apalagi dikurang ajari. Sampai akhirnya pergi ke pengadilan. Buat surat, mulai hari ini putus hubungan sama anak saya. Saya nggak mau lagi nganggap dia anak. Putus asa. Tapi saudara sekalian, tidak demikian dengan Allah. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Oh haleluya. Allah kita tidak menyerah untuk berbicara dengan manusia. Allah kita tidak pernah menyerah untuk mengasihi kita. Bahkan Dia mengutus anaknya. Saudara, anak Allah yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus yang lahir di Natal yang pertama itu. Di sini dikatakan oleh Dia, yaitu Kristus ini, Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara, ini mengingatkan kita pada khotbah renungan kita di dalam kebaktian umum minggu pertama, kedua, dan ketiga selama bulan Desember ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu menciptakan apa yang ada. Dan inilah yang dimaksud. Kristus, anak Allah, Tuhan Yesus, yang hadir ke tengah dunia. Saudara, luar biasa. Harusnya Allah bisa saja mengatakan, sudah cukup, aku tidak lagi bicara. Tapi malah yang diutus adalah anak Allah yang dikasihi. Dan di dalam mengutus, anak Allah itu tidak datang sebagai raja yang mengatur dunia, memerintahkan manusia, dan segalanya. Justru anak Allah yang hidup itu mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia. Di dalam Ibrani 1, Ibrani 2 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 terus sekalian dikatakan begini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maksudnya manusia itu terdiri dari darah dan daging, maka Ia, yaitu Tuhan Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ini bicara tentang inkarnasi, anak Allah menjadi manusia supaya bisa menanggung dosa manusia. Ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian, yaitu menjadi manusia itu, Ia membebaskan mereka, yaitu manusia, yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Haleluya. Saudara, Allah bukannya menyerah, tetapi yang ada adalah Allah meneruskan rencananya mengasihi dan menyelamatkan manusia. Saudara, Natal adalah bukti bahwa Allah tidak pernah menyerah untuk mengasihi dan menyelamatkan manusia yang berdosa, untuk mengasihi dan menyelamatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu, pesan Natal pada malam hari ini yang pertama adalah jangan menyerah di dalam beriman kepada Tuhan Yesus. Karena Allah tidak pernah menyerah untuk mengasihi dan menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Saudara, kalau hari ini karena COVID-19, kita mungkin bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, di mana kasih-Mu? Engkau berseru, engkau mencari, engkau mungkin merasa kok Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak mengasihi saya. Maka ingatlah, Natal itu adalah bukti bahwa Allah itu tidak pernah menyerah untuk mengasihi, bahkan menyelamatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu jangan pernah menyerah. Tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudara sekalian, mengapa jangan menyerah? Saudara, kembali ke kisah Teruo Nakamura ini. Saudara, kalau kita lihat perjuangannya sebagai orang yang bertahan tidak menyerah selama
29 tahun sejak Jepang menyerah, dia masih tetap bertahan 29 tahun tidak menyerah. Itu kan luar biasa, saudara. Apa yang saudara bayangkan? Kalau saudara menjadi Teruo Nakamura, pasti saudara mengharapkan dapat penghargaan. Pulang ke Jepang, dapat sambutan, betul ya? Tapi saudara, kenyataannya tidak demikian. Ketika Nakamura dibawa ke Jakarta, kemudian perwakilan pemerintah Jepang datang dan melakukan interview kepada Nakamura. Mereka kemudian jadi bingung. Kenapa bingung, saudara sekalian? Karena Nakamura ternyata kurang fasih berbahasa Jepang. Nah, ini lucu, saudara. Teruo Nakamura, serdadu Jepang, tapi tidak fasih berbahasa Jepang. Ternyata dia adalah orang yang direkrut dari Pulau Formosa. Formosa itu adalah nama zaman dulu untuk Taiwan. Jadi saudara, tahun 1895 sampai 1945, Taiwan itu di bawah penjajahan Jepang. Dan Jepang kemudian merekrut orang-orang penduduk asli di sana untuk dijadikan pasukan. Teruo Nakamura tidak bisa bahasa Mandarin. Kenapa, saudara sekalian? Karena dia bukan orang Chinese. Dia adalah penduduk asli Kepulauan Formosa. Namanya adalah Atun Palalin. Dia adalah penduduk asli dari suku Ami. Jadi dia juga tidak bisa bahasa Mandarin dengan baik. Nah, masalah lainnya adalah, saudara sekalian, dengan hal itu, maka dia tidak punya kewarganegaraan Jepang. Mau dibawa pulang ke Jepang, tidak ada kewarganegaraannya. Dan kalau dikembalikan ke Taiwan, terjadi masalah. Kenapa? Karena di tahun 1974, Jepang tidak punya hubungan diplomatik dengan Taiwan. Jadi saudara, serba salah. Tidak ada sambutan buat dia. Bahkan tidak ada tempat untuk dia. Akhirnya setelah negosiasi, akhirnya dia bisa dipulangkan ke kampung halamannya. Tapi bukan hanya itu masalahnya, saudara sekalian. Di tahun 1953, Jepang pernah mengeluarkan satu kebijakan bahwa pasukan-pasukan yang adalah rekrutan bukan orang Jepang ini, atau disebutnya pasukan wajib militer yang bukan orang Jepang ini, tidak berhak mendapatkan uang pensiun. Wah, saudara sekalian, sudah bertahan sampai 1974, tidak berhak mendapatkan pensiun. Dia hanya mendapatkan bayaran sebagai tentara bayaran atau tentara wajib militer. Nilai yang diterima hari itu secara nominal uang adalah 68.000 yen. 68.000 yen itu kalau dikurskan ke dalam US dollar pada tahun itu nilainya setara dengan 227 US dollar. Kalau dikurskan ke Indonesia, ditarik dengan inflasi yang ada, kurang lebih hari ini nilainya tidak lebih dari 25 juta rupiah saja. Saudara bayangkan, bertahan puluhan tahun tidak menyerah demi kesetiaannya kepada kaisar. Tapi ternyata saudara sekalian yang didapatkan hanya sekedar seperti itu. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kesetiaan dia rasanya menjadi kesetiaan yang sia-sia. Pengabdiannya adalah pengabdian yang sia-sia. Bagaimana dengan kita, saudara sekalian? Apakah pengabdian kita, kesetiaan kita menjadi sia-sia atau tidak? Saudara, mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 14, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes 14, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini. Ini perkataan Tuhan Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, haleluya. Saudara, firman Tuhan mengatakan janganlah gelisah. Kata jangan gelisah atau gelisah itu berasal dari kata taraso. Taraso itu apa? Taraso itu artinya seperti diguncang-guncang dari dalam. Ada sesuatu di dalam sini yang mengguncang-guncang. Di dalam pikiran kita, mengguncang-guncang kita. Itulah gelisah, taraso itu. Saudara, bukankah kita di tengah COVID-19 ini, situasi yang ada di luar kita, membuat pikiran kita seperti dikocok-kocok, tidak karuan. Banyak orang yang mengatakan, aduh Musa, pikiran saya ini rasanya kacau, tidak bisa mikir tenang.
Tuhan berkata, janganlah gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kenapa saudara? Dikatakan demikian dalam ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oh haleluya. Bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah pasti menyediakan tempat baginya di surga, tempat bagi kita di surga. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lalu ayat ketiga, saudara sekalian, di bagian akhir dikatakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh indah sekali saudara sekalian. Kalimat supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, ini adalah kalimat yang paling romantis. Saudara, kapan seorang mengatakan kepada orang lainnya, aku ingin supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, biasanya adalah ketika masih pacaran, bukan? Ya, kalau kita ada di tempat yang indah, lagi potret-potretan, tapi sendirian pacar kita di tempat lain, maka kita akan mengatakan, aduh, habis kita foto air terjun, foto tempat yang indah, lalu kita kirim ke pacar kita, kekasih kita, dikasih di bawah WA-nya ditulis, aduh, I wish you were here. Aku harap kamu juga ada di tempat ini, sayang sekali nggak bisa. Tapi harapan itu menunjukkan bahwa kita mencintai. Kita ingin orang yang kita cintai ada bersama dengan kita. Amin. Saudara, Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Surga adalah tempat di mana Allah berada dalam segala kepenuhannya. Tempat yang indah, tanpa air mata. Dan Tuhan Yesus mengatakan, keinginannya, kehendaknya, dan apa yang Dia jaminkan, yaitu bagi kita. Kita tinggal bersama Dia di tempat yang indah di surga. Saudara sekalian, bukankah itu adalah hal yang indah? Segara jerih lelah di tengah dunia ini, akhirnya adalah hidup bersama dengan Tuhan di surga. Itulah sebabnya Paulus, saudara sekalian, di dalam 1 Korintus 15, ketika telah menjelaskan dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-57 tentang bagaimana Tuhan menyediakan hidup kekal, kebangkitan orang mati dan hidup bersama Tuhan di surga. Lalu kemudian diakhiri dengan ayat ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya, saudara sekalian. Kalau Nakamura, perjuangannya, kesetiaannya untuk tidak menyerah kepada musuh, rasanya sia-sia. Karena yang mengutus saja udah menyerah duluan. Karena kemudian setelah dia dievakuasi, dia nggak mendapatkan apa-apa. Tapi firman Tuhan mengatakan, perjuangan kita, pengabdian kita, tidak akan sia-sia. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, hal ini mengantar kita kepada poin kedua dalam Natal malam hari ini. Jangan menyerah, tetaplah giat melayani Tuhan sekalipun di tengah krisis. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Allah telah menyediakan warisan hidup kekal di surga bagi kita. Amin. Saudara, katakan kepada orang di sekitar saudara, kalau saudara sedang bersama-sama, tepuk pundaknya, katakan, jangan menyerah, tetap setia. Jangan menyerah. Kita katakan sama-sama ya, 1, 2, 3, jangan menyerah. Sekali lagi, jangan menyerah. Kenapa? Karena di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, usaha kita tidak sia-sia, jerih payah kita tidak sia-sia. Saudara, di tengah pandemi ini, banyak aktivis, pelayan Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan usaha, kesulitan di tengah-tengah keluarga, sampai bingung. Sementara itu pelayanan mau dilakukan juga bingung bagaimana harus melakukannya. Tapi biarlah di tengah krisis ini, mari tetap setia melayani Tuhan. Karena kita tahu jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Tetap semangat saudara, jangan menyerah. Yang ketiga saudara sekalian, mengapa kita jangan menyerah? Saudara, mari kita baca Ibrani 4 ayat 14 sampai ayat 16. Saudara, mengapa jangan menyerah? Ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah.
Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara, kalau kita lihat di dalam Yesaya, Mesias disebut Immanuel. Di Injil disebut Immanuel, yang artinya adalah Allah beserta kita. Di Ibrani, saudara sekalian, Mesias itu, Tuhan Yesus, disebut dengan Imam Besar Agung. Saudara, siapakah imam? Imam itu adalah orang yang menempatkan diri mewakili seluruh umat untuk menghadap Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk menaikkan doa pengampunan dosa kepada minta permohonan dosa, pengampunan dosa dari Tuhan untuk umatnya, untuk mengajukan permohonan umat kepada Tuhan. Tapi saudara sekalian, imam itu adalah manusia, punya keterbatasan, dia juga berdosa. Tetapi Tuhan Yesus, dia adalah anak Allah yang menjadi manusia. Itu sebabnya dia bukan sekedar imam, dia menjadi imam besar agung, yang menjadi pengantara antara manusia kepada Tuhan, memperdamaikan manusia yang berdosa kepada Allah Bapa. Sehingga dengan demikian hubungan kita dengan Allah menjadi membaik, menjadi terhubung, kita disebut sebagai anak-anak Allah, bukan lagi orang berdosa. Kita menyebut Allah sebagai Bapa kita. Hubungan yang begitu indah. Maka di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia merasakan saudara kelemahan-kelemahan kita. Karena Tuhan Yesus anak Allah menjadi manusia. Tetapi dikatakan, walaupun sama dengan manusia, bisa merasakan segala kelemahan dan penderitaan kita, Tuhan Yesus tidak dapat berbuat dosa. Sehingga dia dapat menjadi perantara kita. Oleh sebab itu dalam ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Karena kita telah diperdamaikan oleh Kristus dengan Allah Bapa di surga, maka sekarang punya keberanian percaya. Saudara, kata penuh keberanian di dalam bahasa Yunaninya adalah parhesia. Kata parhesia, saudara, artinya adalah rasa bebas dari rasa takut, rasa nyaman. Saudara, kalau kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus, maka ketika kita menghadap Allah Bapa, kita ada rasa nyaman. Itulah parhesia, rasa bebas, tidak perlu takut-takut. Tapi saudara, yang menarik adalah parhesia ini artinya juga adalah cheerful courage, yang artinya saya terjemahkan bebas, penuh gairah. Marilah kita dengan penuh gairah jadi semangat menghadap Tuhan. Kapan? Kapan saja. Dan khususnya ketika kita punya masalah dikatakan, supaya kita bisa mendapatkan pertolongan pada waktunya. Oh haleluya. Kita tidak sendiri di tengah dunia. Immanuel, Allah beserta kita. Dan Immanuel itu mendampingi kita, memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, sehingga kita bisa bebas di dalam kesulitan kita, kita datang kepada Allah mohon pertolongan. Amin. Saudara, ini indah sekali bukan? Hari ini banyak orang OTG. Saudara, OTG itu apa? Dalam dunia medis sepanjang COVID ini kita tahu kan ada OTG. OTG orang tanpa gejala. Tapi yang saya maksud bukan OTG itu. Hari ini sudah banyak orang yang OTG, yaitu orang tanpa gairah. Kenapa? Masalah begitu bertumpuk-tumpuk. Nggak ada gairah hidup. Di sekitar banyak masalah. Saudara, apakah Anda sedang mengalami OTG? Saudara, saya harap anak-anak Tuhan tidak menjadi orang-orang yang OTG, orang tanpa gairah. Kita punya perantara kepada Allah Bapa. Marilah kita dengan penuh gairah, penuh kesungguhan, datang kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan. Amin. Nah saudara, yang menarik di dalam ayat 16 ini saudara, dikatakan untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, kata pada waktunya ini terjemahan bahasa Indonesianya agak kurang pas ya, karena sulit untuk menerjemahkan kata aslinya. Kata aslinya adalah Kairos. Kairos itu artinya waktu dalam arti momen, bukan dalam arti kronologi. Ya, momen itu misalnya gini, oh ada waktu yang tepat, nah itu momen saudara.
You itu artinya bagus, indah, terbaik. Jadi saudara sekalian, ayat ini ingin mengatakan bahwa Tuhan itu punya momen-momen terbaik yang pas, yang cocok untuk dia bertindak. Dan ketika dia ambil tindakan, tindakan itu akan menjadi hal yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh gairah, supaya kita boleh datang mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan saya yakin di dalam momen yang tepat dan yang terbaik dari Tuhan, pada waktu Tuhan itu, kita akan mendapatkan pertolongan jalan keluar. Saudara, hidup kita hari ini adalah seperti jalan di tengah-tengah kabut, di tengah-tengah hutan yang gelap. Rasanya tidak tahu harus kemana. Ada lagu yang berkata seperti ini. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata pada aku, pada waktu-Mu yang tepat, pada waktu Tuhan yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Amin. Saudara, mari kita menunggu waktu Tuhan yang tepat. Oleh sebab itu, saudara sekalian, jangan menyerah. Immanuel, Natal itu adalah bukti bahwa Allah tidak menyerah untuk mendampingi dan menolong kita, orang-orang yang dikasihinya. Maka pesan ketiga yang penting, yang terakhir pada malam hari ini, jangan menyerah. Jangan menyerah untuk apa? Jangan menyerah untuk bersandar pada pertolongan Tuhan. Jangan putus asa ketika berdoa. Terus berdoa mencari Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Karena pada waktu Tuhan yang terbaik, maka Sang Immanuel, yaitu Tuhan Yesus, yang tidak pernah menyerah untuk menolong dan mengasihi kita, Dia akan bertindak untuk kebaikan anak-anaknya. Amin. Itu sebabnya saudara sekalian, di dalam Natal yang istimewa ini, saya mengajak saudara sekalian untuk saling menguatkan, untuk tidak menyerah menghadapi hal apapun juga. Hari ini kalau saudara sedang berkumpul bersama anggota keluarga, tepuk pundaknya, katakan, Pa, Ma, jangan menyerah. Kalau Anda sedang bersama dengan anak-anak, katakan, Koko, Cece, Dede, jangan menyerah. Silakan, lakukan. Kalau saudara sedang bersama dengan orang di sekitar saudara hari ini dalam ibadah Natal ini, mari katakan bersama-sama, jangan menyerah. Sekali lagi, 1, 2, 3, jangan menyerah. Amin. Belajar terus bersandar pada pertolongan Tuhan. Saudara, kami gereja memberikan frame ini. Frame foto ini adalah untuk diisi dengan foto saudara. Sebagai Natal yang paling diingat sepanjang sejarah hidup Anda. Bahwa Anda ada dalam kasih Tuhan. Bahwa Anda tidak menyerah. Temanya adalah jangan menyerah. Bertahanlah beriman pada Tuhan. Selesai kebaktian ini, saudara sekalian, mari berkumpul bersama dengan anggota keluarga. Gunakan buku yang telah disediakan untuk refleksi Natal malam ini. Jadikan Natal malam ini menjadi Natal yang tidak terlupakan sepanjang sejarah. Karena ketika COVID menghalangi saudara pergi keluar rumah, saudara memanfaatkan justru untuk berkumpul bersama keluarga. Saling menguatkan. Katakan kepada anggota keluarga, jangan menyerah. Refleksi Natal malam hari ini, selesai ibadah ini, lakukan sebagai doa dan harapan saudara kepada Tuhan. Percayalah, di tengah situasi apapun juga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami ingin Tuhan Natal kali ini menjadi Natal yang tidak terlupakan. Kami tidak mau menyerah pada keadaan. Kami tidak mau menyerah untuk terus-menerus mempercayai Tuhan. Kami ingin bersandar terus-menerus. Tuhan, tolong kami. Kami ingin tidak menyerah. Kami ingin terus-menerus setia melayani Tuhan. Kami tidak menyerah berdoa dan berharap pada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan kami tidak pernah
menyerah untuk mengasihi dan menyelamatkan kami. Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu Tuhan, bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Natal Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sekali lagi kita katakan, jangan menyerah. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki prosesi terang lilin. Bagi saudara yang berada di rumah, saudara yang sudah mempersiapkan lilin di rumah, mari kita bersama-sama ikuti prosesi terang lilin ini. Saya persilakan untuk kepala rumah tangga di rumah masing-masing untuk dapat menyalakan lilin dan membagikan kepada anggota keluarga. Sambil kita menyanyikan Malam Kudus bersama-sama. Sebagai
Tuhan Yesus berkata, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di malam Natal ini kami diingatkan bahwa Engkau telah memberikan terang itu kepada setiap kami yang sudah percaya kepadamu. Biarlah kami berkomitmen untuk menanggalkan segala dosa kegelapan itu, untuk terus hidup di dalam terang Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Pimpinlah kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, untuk terus dekat dengan Tuhan, sumber terang itu, dan mengikuti jalan-Mu melalui firman Tuhan yang setiap hari kami baca dan renungkan, supaya kami boleh berjalan di dalam terang itu. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah kami memaknai terang lilin ini sebagai satu komitmen kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara, kita menyanyikan bersama Malam Kudus bagian akhirnya sebanyak 2 kali. Sekian prosesi terang lilin, lilin dimatikan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja atau melalui QR Code yang tersedia. Mari kita meresponi firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan pujian Damai Ajaib yang diberikan Tuhan dari surga. Di dalam jiwaku ada suatu sumber yang mengajarkan pujian yang indah, demi merdu dari hidung yang terindah. Jiwaku tenang dan senanglah. Damai, damai ajaib, diberikan Tuhan dari surga. Mohon kasih-Nya penuhi hatiku, agar ku dapat damai ajaib. Ku dapatkan damai yang ajaib, yang tersimpan dalam jiwaku. Tiada orang yang dapat merebutnya, karena ada Tuhan sertaku. Damai, damai ajaib, diberikan Tuhan dari surga. Ku mohon kasih-Nya penuhi hatiku, agar ku dapat damai ajaib. Benar ya Tuhan,
kasih-Mu yang melingkupi kami, damai yang Kau berikan adalah damai yang ajaib ya Tuhan. Kami percayakan benar-benar berkat-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami, Tuhan tetap curahkan. Melalui persembahan yang kami berikan pada malam hari ini ya Bapa, kiranya Tuhan pakai dengan herannya. Dan Tuhan benar-benar ya Tuhan, supaya gereja-Mu dimuliakan oleh karena Engkau yang dimuliakan. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus memberkatimu dan melindungimu, serta memberikan kepadamu kasih karunia demi kasih karunia, menjagamu, menyertaimu, memeliharamu, dan memberikan damai sejahtera kepadamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, ibadah Natal kita belum berakhir di sini. Saya mendorong Bapak, Ibu, dan saudara sekalian melakukan refleksi malam Natal bersama. Bila Anda sedang bersama keluarga, lakukan refleksi malam Natal bersama keluarga. Bila Anda tidak sedang bersama keluarga, Anda tinggal sendiri, silakan juga melakukan refleksi malam Natal secara pribadi. Kami menyediakan panduan refleksi Natal keluarga maupun pribadi di dalam buku panduan ini. Bila Bapak Ibu sekalian belum mendapatkan buku panduan ini, segera Anda dapat mendapatkannya di kolom deskripsi yang ada di YouTube ini, atau Anda juga dapat mendapatkannya di website serta media sosial dari GKY Kebayoran Baru. Manfaatkan malam Natal ini menjadi malam Natal yang tidak terlupakan karena mengalami kasih dan berkat Tuhan yang luar biasa itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengingatkan juga untuk besok kita akan mengadakan ibadah Natal tanggal 25 Desember pukul 10 pagi. Mari persiapkan diri dan waktu untuk mengikuti kebaktian Natal tanggal 25 Desember. Dan terakhir, izinkan saya mewakili segenap Majelis Jemaat GKY Kebayoran Baru mengucapkan selamat Natal di tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2021, dengan terus bersandar beriman pada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Feliz Navidad, prospero año, feliz